Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Bu ya, izin bertanya, mungkin ini perkara mendidik anak mungkin Bu ya. Apa ya? Mungkin sedikit berat bagi kami ya dalam menyingkronkan gitu ya. Untuk mengetahui apa ya, anak ini baiknya dibawa kemana, terus potensinya kemana gitu Bu ya. Jadi kami ingin mengarahkan anak ini sebenarnya potensinya itu di mana gitu. Sehingga kami ingin apa ya, mungkin suatu kejelasan gitu ya, kejelasan bagaimana kita mengarahkan anak tersebut gitu Bu ya. Sedangkan sampai saat ini keluhan yang kami dapat gitu ya, seperti anak kami ini seperti menolak gitu ya, mungkin perasaan saya mungkin gitu Bu ya. Menolak apa? Ya menolak apa yang diarahkan kami gitu Bu ya. Misalnya diarahkan ke pendidikan ini sepertinya ogah-ogahan gitulah ya, seperti malas-malasan. Mungkin bahasa kami, oh ini anak kami ini menolak dididik di situ gitu ya. Tapi di sisi lain dianya ini enggak mengutarakan ingin kemana juga gitu Bu ya. Mohon bimbingannya Bu ya atau petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu ingatkan kepada para anak, jangan biasa berselisih dengan orang tua, berbeda dengan orang tua. Itu kebiasaan tidak baik, sehingga dalam urusan sepele pun akan kebiasaan menantang orang tua. Masalah pendidikan, orang tua menginginkan ini, langsung dia nggak mau. Bahkan bisa menjadi hawa nafsu, sehingga kesimpulannya begini, pokoknya yang diinginkan orang tua saya pasti saya nggak mau. Harus gaya menolak dulu tuh ada. Kami ingatkan, ada ini anak yang nasibnya nasib buruk seperti itu nanti. Jadi kalau sudah ngomong orang tua, dia harus berbeda. Bukan karena dia punya harapan di balik perbedaan yang dia ambil. Tidak, memang pokoknya saya tidak cocok dengan orang tua saya. Hati-hati, ini menjadi satu sifat karakter. Jadi kalau tidak berbeda, bukan dia lagi. Itu adalah memang anak-anak yang, memang saya ingatkan pada anak, jangan menjadi itu. Telah mengumpulkan dari menjadi dirimu jadi gudang durhaka. Termasuk dalam urusan kuliah. Kalau berbeda dengan orang, anak-anak di sini, kalau kamu berbeda dengan orang tua sayang, tolong jangan berbeda. Aku lebih senang, Buya lebih senang kalau kamu patuh dengan orang tuamu. Cuman kalau kamu minta tolong, Buya akan diskusi dengan ayahmu. Tapi kamu jangan membantah. Jangan direbut dengan orang tuamu. Biar Buya yang jelaskan. Kalau memang wali santri di sini, saya akan ajak ngomong baik-baik. Karena kebiasaan membantah itu, na'udzubillah, bahaya sekali. Bukan hari ini permasalahannya, ke depan hilangnya berkah, hilangnya ini. Wahai anak, kami ingatkan. Karena saya akan ngomong masalah orang tua, jangan-jangan omongan kami tentang orang tua ini jadikan pegangan anak yang salah. Kalau anak hatinya nggak benar, yang akan saya omongkan, makanya saya ini. Saya kasih rambu-rambu ini, kan saya akan ngomong apa ini. Sebagai orang tua lah ini loh, karena di bagian wakai orang tua. Jangan biasa memaksakan kehendak Anda. Pertama harus bisa bangun komunikasi. Lah ini, saya pengen omongan ini nanti dipakai anak-anak yang nggak benar tadi. Tuh, nggak boleh maksa ya, denger dah ya. Nah ini, makanya saya kunci dulu mulutnya anak-anak biar dia tidak durhaka. Makanya menyampaikan sendiri kita harus waspada. Jadi saya ngomong ini dipakai senjata untuk anak ngantep orang tuanya. Ngomong ini serba salah. Makanya saya kunci dari awal. Awas anak-anak. Orang tua. Saya cerita kemarin ada anak. Umi saya ngomong yang nggak sesuai saya. Saya nggak akan mengusulkan hari minggu depan. Saya baru usulkan gimana kalau Umi beda. Minggu depan baru. Saya mengusulkan jangan sampai kesan membantah. Kalau saya mengusulkan yang berbeda dengan Umi hari ini, bisa jadi saya kesannya membantah dan memang bantah. Saya akan minggu depan saya tunda, ngomong yang halus, boleh saya ngomong, diizinkan saya ngomong. Argumentasi yang baik, adab, sopan. Hari dengan orang enggak ngomong ini. Aduh, ini anak model apa ini? Baik, Anda sebagai orang tua dan yang lainnya, tolong. Jangan biasa dengan hidup gaya diktator. Tentang orang tua. Kamu harus gini, ini. Tidak. Kemudian, yang pertama, bangun komunikasi yang baik agar kita sampai ke hatinya. Tahu apa yang diinginkannya. Kalau Anda menginginkan hanya sekedar sayang, abinya ingin begini, langsung kunci. Tapi tidak harus dong, ini kan yang sekedar keinginan saja. Maka bisa jadi anak yang keras pun menjadi lembut. Oh gitu. Dan nanti kalau memang keinginan Anda betul-betul dahsyat, hebat, Anda berargumen yang banyak. Atau Anda dekatkan dia dengan apa yang Anda inginkan.
Kalau Anda menginginkan anak jadi dokter, jangan ngomong sekali tiba-tiba jangan waktu SMA tiba-tiba langsung jadi dokter. Mulai dari SD sudah diberi alat kedokteran, sering nolong orang dan sebagainya, digiring halus. Bahasa kami paksa dia dengan cara tidak terpaksa. Nah, membangun komunikasi pembiasaan dengan apa yang Anda inginkan. Kalau ternyata itu pun tidak berhasil, karena ternyata dia punya kecenderungan yang berbeda, selagi masih sesuatu yang diridhoi oleh Allah, nggak usah. Memang ada target tertinggi. Menurut Anda, kalau bisa Anda bawa ke sana, oke. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena sukses tidak harus seperti yang Anda inginkan. Maka sebagai orang tua, beri ajang jembar, kau pengen apa? Hanya ini, kalau memang anak di sini, saya akan ngomong. Kalau Anda punya keinginan. Dan anak-anak ini, kami juga punya nasihat dan anak. Ada anak-anak yang tamatan SMA ini, biasanya kuliahnya itu bukan karena dia punya harapan. Hanya karena ikut-ikutan, pengen ini. Akhirnya waktu kuliah tersiksa karena dia. Ada anak kita ini menghadap kita 2 kali, ya 2 kali berubah. 3 kali berubah. Karena memang ada kebimbangan, ketemu temannya ini, pengen ngambil kuliah ini, ketemuannya ini. Sebetulnya mereka dalam kebimbangan. Maka orang tua beri kebebasan diskusi. Boleh, kamu sekarang pengen apa, Cokang? Apa argumentasimu sayang? Kamu kan sudah gede, kamu hebat dong. Abi akan dengar, asalkan alasanmu jelas. Dukung. Abi, kami pengen gini, karena begini. Bisa jadi kita langsung puas dengan omongan anak kita. Bangga mungkin. Oh gitu rupanya. Anda harus terbuka dengan anak, siapapun orang tua. Jangan Anda menjadi orang tua yang ditakuti, akan tapi jadilah engkau orang tua yang dikagumi oleh anak. Sehingga omongan Anda mudah didengar. Beri ajang jembar, kesempatan untuk ngobrol. Biarpun sebagai orang tua biasanya lebih tahu mana yang terbaik sebetulnya. Cuman kadang sifat anak kan berbeda-beda, akhlak berbeda. Menghadapi mereka adalah tetap dengan ini. Anda bangun komunikasi yang baik, kemudian beri ajang jembar, artinya suruh memilih, kemudian berargumentasi, diskusi. Jangan biasa menampakkan kediktatoran kita, karena itu akan menjadikan lemah dia, sehingga menjadi orang diam, nggak mau ngomong. Sehingga kalau menjalankan kuliah nanti, biarpun kayak apapun kerjaannya nyalakan orang tua. Jadi durhaka baru lagi. Ini kan pilihan ayah. Makanya gini, saya nggak senang, nggak sukses. Selalu begitu. Baik, Anda terbuka dengan anak, sejuk. Kemudian ujung terakhir adalah, jika itu adalah masih bisa menjadikan seorang anak yang punya fungsi pelestari alam semesta, sudah Anda izinkan. Anda rindu anak Anda jadi dokter. Ternyata dia pengen jadi seorang seorang pengusaha. Oke, enggak apa-apa. Jangan biasa kita memaksakan anak kita untuk sesuatu yang memang dia tidak punya bakat. Adapun anak-anak, dia selalu sampaikan, kalau kamu pengen kuliah sayang, yang pertama adalah kamu pasti senang dengan yang akan kau pelajari. Sebab kamu belajar 4 tahun minimal. Jangan sampai kau tersiksa dengan pelajaranmu karena tidak senang. Yang kedua, di balik kuliah yang akan kamu ambil ada harapan. Mau jadi apa, mau ngapain kau? Harus itu. Kemudian lebih dari itu, biarpun saya sebutkan terakhir adalah termasuk yang paling penting. Terakhir, ketiga apa? 3, jangan ragu, jangan lupa bahwasanya yang engkau lakukan pasti bakal menjadikan orang tuamu bahagia. Ini harus dihadirkan makna ini. Apa yang jadi orang tua? Bisa saja kepatuhan pada orang tua akan kembali nanti. Seperti itu, komunikasi, memberi kesempatan untuk berpikir karena dia sudah berdewasa, jangan biasa kita kekang. Kalau tadi bahasa pertanyaannya, mohon maaf, Anda sudah memaksakan, buktinya Pak, jawabannya Pak, dia seperti menolak. Berarti Anda sudah mendahulukan kehendak Anda sebelum Anda tahu kehendak dia. Insya Allah, anak Anda anak soleh, yakin. Dia hanya belum bisa berbicara dengan Anda karena mungkin sangat menghormati Anda, sangat kagum kepada Anda. Sekarang Anda buka pintu, cek, terbuka. Sayang, kau boleh bebas. Ngomong apa? Ayo diskusi. Kalau memang anak Anda sini, ayo diskusi dengan Buya, dengan kami atau dengan gurunya di mana. Supaya membiasakan anak kita dekat dengan guru, minta pendapat dengan guru. Saya sebagai guru kepada anak saya tidak lupa orang tuamu kayak apa. Pasti saya ingatkan orang tua. Jadi sebagai anak, sebagai guru, dekatkan anak Anda kepada, sebagai orang tua, dekatkan anak pada gurunya. Sebagai guru, saya punya tugas mendekatkan anak kepada orang tuanya. Sehingga nanti tidak ada anak membangkang kepada orang tuanya, tidak ada anak membangkang kepada gurunya. Insya Allah sukses, jangan khawatir. Yang lembut, yang indah, terbukaan, komunikasi, semua akan menjadikan kita tahu apa yang diinginkan anak, dan yang dikerjakan nanti sesuatu yang disepakati oleh hati kita dan hatinya. Sehingga kita lega dan kita indah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.